Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahman, unit kerja SMK Negeri Kintab. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahman, unit kerja SMK Negeri Kintab. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada tahun 2022. LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Nomor peserta PPG 2015 0687 4002. NIM PPG 2230 1117 1141. Unit kerja SMK Negeri 1 Kintab. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan judul RPP Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Bapak absen dulu ya. Abdul Ghafur, Anggun Anggraini, Claudia Nuria Karim, Fibriana Dewi Aryani. Semoga yang sakit besok bisa turun kembali ya. Asadatul Husna, Hidayah, mana? Enggak, ada keluarga ya. Jennifer Lopez, Kiki Galuh Purnamasari, Lydia Novita, Lupis Putra Ferdiansyah, Muhammad Hasan Mahdi, sakit juga. Muhammad Khalil Gibran, Nahdlatul Aina, Naila Farida, Nur Asia, Tina Sylvia, Siti Sarah Aryani, Tiwi Ria Andini. Oke, yang lainnya yang tidak masuk tadi ya, itu masih dalam keadaan sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini ya? Oke, baru hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian cek dulu ya, baik itu di meja ataupun di samping bangku kalian. Siapa tahu ada sampah. Kalau ada sampah, silahkan kalian buang keluar dulu ya, di bak sampah. Ya, Bapak tidak mau ketika kita belajar ada sampah berserakan ya, yang nanti membuat kita tidak dalam belajar itu tidak tenang jadinya ya, karena ada sampah, banyak sampah tadi. Sudah? Ya. Oke? Sudah ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi Bapak harapkan semuanya berdiri dulu ya.
membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ya, yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, ya, silakan kalian lihat dulu, ya, di sini. Oke, Bapak menampilkan PPT, ya, di mana tujuan dari pembelajaran kita akan mempelajari hari ini yaitu KD-nya, yaitu menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya, peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, indikatornya yaitu menjelaskan sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, menguraikan sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, menelaah sistem hukum di Indonesia. Ada yang tahu sudah pembelajaran model problem based learning? Ada? Belum ya? Oke, nanti problem based learning ini berkaitan dengan kita mengkaji suatu masalah. Nanti kalian akan melihat masalah yang Bapak tampilkan, suatu permasalahan yang ada khususnya di masyarakat, ya. Nanti kita kaji, kita diskusikan bagaimana caranya, apa sebabnya, terus solusinya apa saja. Nanti kita akan cari, itu namanya model pembelajaran problem based learning, ya. Terus pendekatan saintifik, ya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Terus ada metodenya kita menggunakan jigsaw, ya. Nanti ada presentasi, juga penugasan, ya. Ada empat, ya. Diskusi, metode suatu pembunuhan, ya tidak? Ya, luar biasa. Nah, pembunuhan itu melanggar hukum atau tidak? Karena membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain, ya, itu ya. Nah, selanjutnya foto yang kedua, kekerasan pada anak. Kok bisa kekerasan pada anak itu dikenakan sanksi hukum? Kenapa? Karena di dalam undang-undang anak itu harus dilindungi, tidak boleh disiksa ataupun dibunuh. Ya tidak? Ya, karena menghilangkan nyawa orang lain. Oke, yang pertama tidak memakai helm, tidak ada spion. Tidak pakai helm, apalagi merokok juga. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Melanggar, ya, karena dia tidak memakai sesuai dengan standar ketentuan dari pemerintah yang seharusnya menggunakan spion, tapi dia tidak menggunakan spion, ya. Coba lihat dari teman-teman kita, ya, teman-teman kamu yang ada di luar ketika berangkat ke sekolah, lihat ada yang nggak pakai helm, ada yang knalpotnya blong, ada yang seharusnya naik motor itu cuma berdua tapi dijadikan bertiga, ya, iya tidak? Ya. Ada tidak? Ada ya? Tapi di sini ada tidak? Ada di sini, ya, ada di sini. Berarti kalau ada di sini berarti jangan sampai lagi melakukan hal seperti itu, ya, karena itu suatu melanggar hukum tadi, ya. Terus yang ketiga, membawa senjata tajam. Terus ada di sini gambar seorang siswa, ya, dia kedapatan tidak berwajib membawa senjata tajam. Boleh apa tidak? Tidak. Ya, kenapa tidak boleh? Bahaya. Karena membahayakan orang lain. Seharusnya senjata tajam ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Iya tidak? Iya. Kok bisa ini dibawa ke sekolah dengan disimpan di tas, akhirnya kena tilang, kena razia, akhirnya kena hukuman. Ya, itu ya. Nah, ini ketika kita membahas ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia, mungkin ada pertanyaan tidak? Atau ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan sistem hukum atau gambar yang ada di slide yang Bapak sampaikan ini? Oke, silakan. Ada?
Ya. Di dalam slide itu terlihat ada seorang siswa yang melanggar peraturan. Ya. Untuk siswa seperti itu apakah bisa dikenakan hukuman pidana seperti kurungan penjara? Oke, sebelum Bapak menjawab, mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberikan jawabannya? Ada? 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 Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Oke, tadi pertanyaan Gibran ya, ini berkaitan dengan siswa. Kalau sudah melanggar namanya hukum tidak sesuai dengan peraturan, pasti akan dikenakan sanksi, ya. Kecuali misalkan dia masih dalam keadaan umur di bawah dari 17 tahun, ya, misalkan umur 15, 14 itu dilakukan pembinaan, tapi memberi pembinaannya secara intensif, mereka tetap dikenakan hukuman, ya, karena mereka melanggar suatu peraturan tadi, ya. Seperti kalian, misalkan kalian membawa senjata tajam, ya, ke sekolah, terus atau nggak usah jauh-jauh, karena kita ada yang ngebully teman kita, ya, ada tidak pernah merasa ngebully temannya? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, ngebully itu dari mulut saja luar biasa kan, ya. Ketika dia tidak terima, akhirnya dia melaporkan itu kepada pihak yang berwajib, dikenakan pada adanya hukuman, ya, karena akibat mulutnya tadi tidak dijaga, ya. Makanya di dalam hukum itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya hukum pidana dan hukum perdata. Nanti kita akan membahas pada materi selanjutnya, ya. Nah, hukum pidana dan perdata. Jadi ketika kita melakukan di luar dari hal-hal tertib tadi, itu pasti akan dikenakan hukuman. Sama saja nanti ketika kalian di sekolah, ya, melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, pasti akan dikenakan hukuman. Ya, contohnya apa saja biasanya kalau di sekolah dikenakan hukuman? Mengeluarkan baju, ya, merokok itu pasti sudah, karena dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini sudah sering terjadi yang namanya pelanggaran kasus merokok, ya, itu tidak boleh, membolos juga sama. Ya, gitu ya, oke? Ada menyampaikan materi dulu, ya, sedikit akan Bapak sampaikan materi yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, oke, yang pertama apa sih hukum itu? Ada yang tahu? Oke, Sarah dulu. Hukum adalah suatu larangan-larangan yang mengurus tata tertib untuk masyarakat luas. Oke, hukum adalah suatu larangan-larangan yang mengurus tata tertib yang ada di masyarakat luas. Ada lagi? Oke. Hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa tingkah laku manusia yang dibuat badan negara berwajib. Oke, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan atau pihak yang berwajib. Ya, artinya hukum ini seberapa penting sih hukum ini? Ya, luar biasa sangat penting hukum itu. Kalau melihat kita dari yang disampaikan oleh dua teman kami tadi, bahwa hukum di sini tidak boleh dilanggar. Ya, berarti hukum ini memiliki sanksi, ya tidak? Ya tidak. Ya, nah berarti hukum ini adalah, ya, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggarannya terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Jelas sudah? Ya tidak? Ya. Peraturan yang bersifat memaksa. Merasa tidak kalian hukum itu memaksa? Merasa tidak tata tertib yang ada di sekolah kita ini memaksa? Apakah kalian tertekan dengan itu? Tidak. Ya, karena ketika kita tidak punya peraturan, ya, tidak punya larangan, ya, otomatis segala sesuatu yang kita lakukan menjadi bebas. Ya, ya tidak. Ya, coba aja seandainya kita tidak punya tata tertib,
tidak punya yang namanya hukum atau peraturan di masyarakat. Ya, kita mau mencuri, mau membunuh orang, mau melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, nggak ada larangan sama sekali. Coba bayangin. Ya, dari 4 gambar tadi saja, seandainya hukum itu tidak ada, ya, 4 gambar itu misalnya anggap kayak satu, dia membunuh berapa orang yang dibunuh, ya, rentetannya berapa? Seandainya tidak ada hukum, gimana? Nggak ada hukum sama sekali. Nggak adil kan? Ya, orang bebas melakukan itu. Aku kembali lagi zaman luar biasa. Zaman yang tidak punya aturan. Sedangkan kita hidup sekarang zaman modern. Ya, orang mukul sedikit saja temannya. Ya, sedikit saja dia mukul temannya, itu sudah dikenakan hukuman pidana. Ini sifatnya positif, bukan negatif. Ya, kalau sampai ada yang mengartikan hukum itu negatif, berarti dia belum paham apa itu yang namanya hukum. Kelompok 2 ini langsung pindah bertukaran dengan kelompok 4, ya. Dan kelompok 2 itu tukarannya dengan kelompok 3, ya. Satu dan oke, silakan. Ayo, sini kelompok 1, ya. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Silakan. Gali lagi suatu permasalahan solusinya apa saja. Ya. Oke, silakan mulai. Oke, silakan. Kan tadi masyarakatnya diharapkan untuk menangkap pelaku ya. Kalau masyarakatnya masih menolak, kegiatan pemaparan permasalahan
baik yang kamu dapat di kelas 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Ada yang bisa menyampaikan kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 4. Tiwi, silakan. Dari hasil pengamatan dan analisasi kami, masalah yang terjadi akibat balap liar itu merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum karena di dalamnya terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran terdapat di masyarakat yang berakibat buruk bagi masyarakat. Oke, bagi masyarakat. Oke, terima kasih Tiwi. Ya, silakan duduk dulu. Ya, ada lagi? Oke. Melakukan suatu tindakan-tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat, di mana masyarakat biasanya menimbulkan banyak sekali kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak, khususnya bagi pengendara lain yang ingin melintas dan kondisinya suara motor yang tidak standar lagi. Oke, ya. Nah, ada dua kesimpulan dari permasalahan yang sudah kalian dapat tadi. Ya, artinya permasalahan itu banyak ya yang ditimbulkan oleh balap liar tadi. Akhirnya apa? Kalau melihat di video tadi itu sudah dikenakan sanksi atau tilang yang luar biasa. Ya. Karena kenapa demikian? Karena yang namanya balap liar tadi ini cuma kesenangan semata saja. Ya, tidak menimbulkan hal-hal positif bagi orang banyak, justru menimbulkan dampak negatif bagi orang banyak. Ya, bahkan di dalam video tadi jelas sudah ya ada yang menggunakan obat-obatan terlarang juga, ya minum-minuman juga, semuanya terkapar di dalam kegiatan itu. Ya, maka dari itu jangan sampai kita sebagai warga negara yang baik ya, yang taat hukum, jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Kalau melihat hal-hal seperti itu lebih baik kita hindari saja, ya tidak? Ya, daripada kita nanti terkena imbasnya atau terkena hukuman yang berakibat tidak baik bagi diri kita sendiri. Ya, oke. Nah, itu tadi kesimpulan dari permasalahan yang sudah kita bahas ya. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham berkaitan dengan hukum? Ada? Ada? Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa sih yang bisa kita ambil? Pembelajaran kita hari ini apa sih? Kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita ambil dari kita mempelajari sistem hukum? Silakan. Berdasarkan materi yang saya pelajari hari ini tentang sistem hukum dan di Indonesia, saya menjadi lebih tahu apa itu hukum golongan, hukum apa saja, dan yang terpenting menurut saya larangan terhadap kata pribadi dalam bertingkah laku dan menjadikan kata disiplin dalam mengelola hidup kita. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ya. Ini saya mendapatkan nanti ilmu yang luar biasa yang berkaitan dengan hukum. Agar diri kita lebih tertata dan tidak melakukan hal-hal yang berakibat buruk bagi kita dan orang lain. Oke. Kita bisa menarik kesimpulan ya, ketika kita mempelajari sistem hukum hari ini, ya, kita yang tidak tahu hukum artinya jauh lebih baik untuk mentaati yang namanya hukum, ya, karena ketika kita melanggar hukum itu sendiri, itu akan berakibat buruk terhadap kita sendiri, ya. Jadi ketika kita mempelajari sistem hukum ini, jangan sampai kita nanti melakukan hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan yang baik yang ada di video atau hal-hal negatif lainnya. Ya, kalau sudah mengerti hukum, ya, artinya paham sudah terhadap hukum. Ya, itu ya, jelas ya. Oke, nah untuk materi hukum baru cukupkan sekian dulu, ya hari ini. Nah ini ada tugas individu sebagai evaluasi dari kita pembelajaran hari ini tentang sistem hukum. Ya, ini silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, ini evaluasi
ya yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Oke, ini ada 4 orang, ya. Ini KPD-nya Bapak ambil ya. Ini KPD-nya. Oke, waktu kalian 7 menit cukup ya. 7 menit ya. Oke, KPD-nya mana? Sini Bapak tarik kembali KPD-nya ya. Bapak simpan, ini nanti ada nilainya buat kamu. Selain daripada nilai keterampilan ketika kamu berdiskusi tadi. Nanti akan Bapak sampaikan minggu depan, ya. Nilainya silakan kalian nanti temui Bapak atau orang berkaitan dengan nilai pengerjaan hari ini. Selanjutnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya. Apa sih yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Apa sih? Apa? Lakukanlah, ya. Jangan sampai melanggar tingkah laku yang di luar jalur-jalur yang sifatnya positif tadi, ya. Tidak? Ya. Yang namanya kita hidup di masyarakat, bertingkah lakulah yang baik. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang sifatnya negatif tadi dari tingkah laku itu. Iya tidak? Ya. Nah, ketika kita sudah mempelajari hukum tadi, ya, hari ini kita mempelajari berarti sudah bisa mampu yang namanya menerapkan hukum itu, ya. Kan kita sudah belajar yang namanya hukum. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian nanti pelajari tentang sistem peradilan di Indonesia, ya. Jadi nanti kalian literasi dulu, membaca dulu, ya. Bahannya sama, bahannya di buku yang kalian gunakan ataupun lewat media sosial lainnya, ya, atau handphone juga boleh, ya, atau literatur lainnya, ya, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian baca dulu agar pembelajaran kita minggu depan, ya, sudah bisa berjalan dengan baik dan benar, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, ya, bagi kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.